A few moments later. Baiklah, langsung kita mulai saja pembahasan dari pada pagi hari ini atau siang atau malam yang teman-teman di YouTube semuanya, yaitu latar belakang kedudukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pilar utama kemajuan suatu peradaban dalam Islam. Menuntut ilmu tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai ibadah yang sangat ditekankan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai hadis tarbawi banyak memberikan motivasi dan panduan mengenai pentingnya ilmu, etika menuntut ilmu, dan keutamaan orang yang berilmu. Makalah ini akan mengkolaborasikan bagaimana hadis-hadis tarbawi menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat tinggi serta implikasinya dalam membentuk individu muslim yang berkarakter dan berdaya saing. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas landasan teori ilmu pengetahuan dalam hadis tarbawi. Yang pertama, pengertian hadis tarbawi dan ilmu pengetahuan. Hadis tarbawi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai-nilai pendidikan atau ajaran yang berkaitan dengan pembinaan akhlak, mental, dan spiritual umat Islam. Sementara itu, ilmu pengetahuan dalam konteks Islam mencakup segala bentuk pengetahuan, baik yang bersifat agama, ilmu nakli, maupun umum atau biasa ilmu akli yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya, urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah bacalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang secara simbolis menunjukkan bahwa ilmu adalah pondasi peradaban. Menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Yang selanjutnya, hadis-hadis tentang kedudukan ilmu pengetahuan dan keutamaannya. Bagian ini akan menyajikan beberapa hadis yang relevan yang menegaskan kedudukan ilmu pengetahuan, diikuti dengan terjemah dan syarah. Yang selanjutnya, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadis pertama adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Syarahnya, hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atau fardu bagi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan dan kemaslahatan umat manusia.
Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang dengannya seseorang dapat memahami agamanya, menjalankan ibadahnya dengan benar, dan berinteraksi dengan sesama serta alam dengan baik. Kewajiban ini berlangsung sepanjang hayat, dari buayan hingga liang lahat. Selanjutnya, hadis tentang keutamaan orang berilmu. Hadis kedua, jalan menuju surga, yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Syarahnya, hadis ini menunjukkan ganjaran yang sangat besar bagi penuntut ilmu. Proses mencari ilmu sekecil apapun usahanya akan diganjar dengan kemudahan menuju surga. Hal ini mengidentifikasikan bahwa menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ketaatan yang paling mulia di sisi Allah. Jalan yang dimudahkan menuju surga bisa diartikan sebagai harfiah, yaitu dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, atau dimudahkan pemahaman terhadap ilmu yang mengantarkan pada amal saleh. Hadis ketiga yaitu keunggulan ilmu atas ibadah, yang berbunyi, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi. Yang artinya, keutamaan seorang alim atau orang berilmu atas orang abid atau ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Syarahnya, hadis ini menyoroti perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin beribadah. Namun tanpa ilmu diibaratkan bulan yang menerangi kegelapan secara luas, sementara ibadah tanpa ilmu diibaratkan bintang-bintang yang cahayanya terbatas. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki dampak yang luas dan manfaat yang besar, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Dibandingkan dengan ibadah individual semata, ilmu membimbing ibadah agar sesuai syariat dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, implikasi kedudukan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pembentukan pribadi muslim berkarakter. Kedudukan ilmu pengetahuan yang tinggi dalam hadis Tarbawi mendorong pembentukan pribadi muslim yang tidak hanya taat beribadah, tetapi juga berlandaskan kritis dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan Islam harus mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan moral. Yang nomor dua, pengembangan kurikulum yang komprehensif. Hadis Tarbawi mengisyaratkan bahwa kurikulum pendidikan Islam tidak boleh sempit, melainkan harus mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki pemahaman agar yang kuat atau faham agama sekaligus menguasai berbagai disiplin ilmu yang relevan dalam kebutuhan zaman. Yang ketiga, peran guru sebagai teladan dan pewaris Nabi. Dalam konteks hadis Tarbawi, guru atau ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia bagi pewaris para nabi. Oleh karena itu, guru
diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak, semangat belajar, dan pengalaman ilmu. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah hadis Tarbawi, ilmu pengetahuan menduduki posisi yang sangat sentral dan mulia dalam Islam. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, janji kemudahan menuju surga bagi penuntut ilmu, dan keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah. Semuanya menegaskan betapa pentingnya ilmu implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah perlunya sistem pendidikan yang holistik, mengintegrasikan ilmu di dunia dan akhirat, serta mencetak generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.